saya mau tanya dengan ini ya, Bang Arisambu. Bang Arisambu, TikTok itu bid'ah atau bukan? Eh, bid'ah. Aduh, iya, iya, iya. Bid'ah apa yang anu, Bid'ah apa? apakah sisi sisi apa muamalah ya dia bid'ah. Kalau sisi Oh, jadi TikTok ibadah ini ya enggak, bid'ah di kenapa sisi mau muamalah ya? enggak. Bid'ah di sisi muamalah. Terus siapa yang membagi bid'ah di sisi muamalah itu? Siapa yang Bid'ah membagi yang seperti mana? itu? Berarti kalau Itu, sisi bid'ah sisi muamalah berarti itu secara otomatis sisi bahasa enggak masuk. siapa yang membagi seperti itu? Nah, mohon ditampilkan referensi dari ulama salaf mengenai pembagian bid'ah menjadi bid'ah muamalah dan bid'ah ubudiyah. Oh, bid'ah itu bid'ah, setuju saya. Bid'ah itu. Kalem, relax. Ya, monggo Kang Arisambu. Ditampilkan Ya, referensinya karena kan kita ini jadi pendapatnya mangkol ya, bukan jadi ngarang-ngarang gini. sendiri ya. Jadi gini, pembagian bid'ah yang saya dapatkan yang mengeluarkan di sana ada pembagian masalah itu semuanya berpusat pada ini bid'ah sisi bahasa. Iya, yang membagi itu siapa bagi tahu saya? Kok ada sisi bahasa itu siapa itu yang seperti itu? Katanya kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'ah itu Nah, ibadah. Itu ibadah. Kalau sudah masuk ibadah. ranah Siapa itu yang ya. menerangkan seperti itu? Siapa yang menerangkan seperti itu? Nah, apa mungkin orang sampean juga pada paham, saya lupa Imam Syatibi atau Imam mungkin Syatibi, orang Imam sampean. Syatibi. Saya nggak punya orang. Saya nggak punya orang ini. Gimana ini kok orang sampean? Kita fair-fair aja, kita fair-fair saja. Siapa yang membagi seperti itu? Gitu. Monggo. Kalau kami Saya kan lupa. mengatakan bid'ah dibagi 5, kami boleh bagi referensinya, kitabnya dan nama imamnya. Sekarang ini sampean membagi bid'ah seperti itu, mana kitabnya, mana imamnya. Kita nggak perlu pun sampai ke Nabi. Cukup ulama-ulama saja. Kalaupun Iya, itu monggo. kita sepakat pembagian, nah yang kita nggak sepakatnya itu sisi mananya dulu, pembagian itu kan yang jadi masalah, bukan siapa yang Enggak. membagi. Iya, siapa yang membagi itu yang penting. Masalah kemudian itu nanti, karena yang membagi itu yang bertanggung jawab di akhirat. Jangan main-main dengan syariat kan gitu ya. Jadi ya mungkin orang sampai saya lupa ingat nih Imam Syatibi kalau nggak salah yang membagi 5. Assalamualaikum. Imam Sabit siapa itu? Waalaikumsalam Bagi 5. warahmatullahi. Kalau membagi 5 itu saya boleh sebutkan itu Imam Izzuddin bin Abdul Salam, itu ulama kami, Ya, kitab kami. Izzuddin bin Ya sekarang Abdul jawaban Salam. sampean itu siapa? Jawaban sampean yang membagi bid'ah bahasa, bid'ah ibadah, bid'ah muamalah itu siapa? Terangkan kepada saya di mana kitabnya. Karena sampean menggelar diri sampean salafi, jangan sampai kok itu hanya klaim kosong. Salafi harus disandarkan pada ulama-ulama salaf. Maka katakanlah kepada kami siapa yang membagi bid'ah seperti itu. Saya belum apa untuk saat ini belum bisa menghadirkan referensi. Tapi kalau diberi waktu untuk mencari ya saya bisa. Iya, silakan kalau mau mencari atau mau dikatakan lain waktu, tapi sampean lambaikan tangan dulu, nggak apa-apa kami. Afwan, mungkin saya bisa nambahin komentar. Jadi Jangan menurut ditambah saya, dia Pak. menurut saya ya, sebenarnya kita itu yang lebih penting membahas itu sebenarnya bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan ini, ya. Kenapa? Perbedaan juga satu persatu lah ya, satu persatu terkait dengan hukum ini bid'ah, ini bukan bid'ah. Tetapi bagaimana salaf itu sendiri menyikapi perbedaan ini? Nah, imam mazhab yang berbeda dalam mentakrif bid'ah itu saja loh saling menghormati. Nah, ini yang tidak terjadi hari ini. Ketika
bid'ah yang sampai masalah yang sangat buruk ya, itu tidak saling menghormati perbedaan itu loh. Begini Menurut saya Bang harus Riz, kita Bang Julio. sebenarnya Begini bagaimana Bang Julio, sikap. mereka itu kan begini Bang Julio, bukan Iya. tidak menghormati, mereka itu mengatakan seperti itu alasannya landasannya hadis Nabi, makanya mereka ketika meneriakkan bid'ah itu penuh semangat karena landasannya hadis, kan gitu ya. Ya, pada Landasannya akhirnya mereka hadis. tidak mengikuti, pada akhirnya tidak mengikuti manhaj salaf begitu loh. Pada akhirnya Oke, manhaj salaf ya, salaf itu mereka saling menghormati. Kenapa Wahabi ini tidak gitu loh? Dengan Jadi perbedaan gini. masalah Oke, tawadul. Ini saya ingin sampaikan. ya. Saya ingin sampaikan apa yang kita perdebatkan itu tidak serta-merta itu tidak ada saling menghormati perbedaan. Apa yang kita perdebatkan? Karena yang kita perdebatkan tetap kita punya sisi ini menghormati perbedaan. Tetapi contoh saya mengambil pendapat ini, apa yang menguatkan saya mengambil pendapat ini, apa yang menguatkan saya menolak pendapat yang lain. Nah, itu yang kita perdebatkan. Adapun hormat menghormati yaitu tentu kan itu kesimpulan privasi itu nggak bisa diotak-atik. Aris Ambu. Kalau aswaja itu memang harus didasari dengan tasamu. Orang aswaja itu kalau berakidah Asy'ariyah, mazhab yang 4, kalau tidak tasamu itu ada nggak di Wahabi? Nggak akan ada. Makanya sekarang ini sampean jangan kemana-mana, carikan kaul ulama yang membagi bid'ah tadi, biar settle. Atau sampean kembali ke aswaja saja, nanti saya ajari tasamu, saya ajari toleransi, biar enak. Jadi nggak ada lagi seperti itu.